Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Pri. Perkenalkan, di sini saya Chandra Sekara dengan NIM 235314020 dari kelas G Bahasa Indonesia, Prodi Informatika. Berkenan pada kali ini akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang dimana untuk melengkapi tugas dari akhir semester 1. Baik, di sini makalah saya mengambil judul yaitu dampak ditutupnya TikTok Shop terhadap keberlangsungan UMKM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang TikTok Shop. TikTok Shop itu adalah platform belanja online yang signifikan dan sangat-sangat populer di Indonesia saat ini. Dengan adanya TikTok Shop, pengguna dapat melakukan transaksi langsung di platform tersebut dan memberikan dampak besar terhadap masyarakat Indonesia maupun terhadap UMKM lokal yang berjualan di TikTok Shop. Kenapa saya membahas dan mengangkat topik ini? Karena menurut saya, dewasa ini, menurut data olahan, Indonesia merupakan negara kedua setelah Amerika Serikat di dunia dengan pemirsa TikTok Shop terbesar. Di sini saya melihat bahwa banyak sekali peluang yang bisa didapatkan dalam berjualan di TikTok Shop. Oleh karena itu, saya melihat topik ini menarik untuk dibahas. Kemudian di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Dua rumusan masalah itu yang pertama adalah apa dampak positif dari TikTok Shop terhadap keberlangsungan UMKM. Yang kedua itu apa dampak negatif dari TikTok Shop terhadap keberlangsungan UMKM. Kemudian tujuan dari penulisan makalah sederhana ini adalah yang pertama memaparkan dampak positif ditutupnya TikTok Shop terhadap keberlangsungan UMKM. Yang kedua memaparkan dampak negatif ditutupnya TikTok Shop terhadap keberlangsungan UMKM. Jadi semenjak 4 Oktober 2023 kemarin, baru-baru ini TikTok Shop mengalami penutupan oleh pemerintah karena melanggar beberapa perundang-undangan yang ada dalam sosial online atau social commerce yang dimana melakukan online platform melakukan transaksi langsung dalam platform tersebut. Oke, langsung saja kita ke landasan teori. Di sini saya memakai landasan teori ada dua, yaitu online shop dan perkembangan UMKM. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, lonjakan pengguna TikTok di Indonesia ini sangat signifikan menunjukkan dampak yang sangat besar, di mana masyarakat Indonesia ini melakukan kemudahan akses dan perubahan dalam pola hidup masyarakat melalui platform media sosial, khususnya TikTok Shop. Perkembangan UMKM sendiri itu sudah banyak sekali terjadi di Indonesia, di mana UMKM sendiri merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang dimana memegang peranan penting dalam suatu negara. Oke, saya lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah dampak positif terhadap UMKM. Di sini dampak positifnya TikTok Shop itu sangat-sangat menarik pengguna. Di sini beberapa fakta kita lihat, TikTok Shop merupakan platform online tertinggi di mana semua generasi melakukan penjualan di dalam TikTok Shop tersebut. Dari generasi X, generasi milenial, sampai generasi Z. Kita anggap dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak sudah menggunakan TikTok. Kemudian, alasan yang mendukung TikTok Shop ini pertama, dia juga merupakan pendorong utama pertumbuhan UMKM lokal. Kemudian, dia juga bisa menjadi contoh inovasi dalam perdagangan digital, di mana dia ini dapat menghambat perkembangan e-commerce dan perdagangan online di Indonesia. Jadi seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia itu kayak di bawahnya TikTok Shop. Jadi TikTok Shop lebih menang untuk menarik konsumennya. Kemudian manfaat berjualan di TikTok Shop sendiri itu sangat banyak. Kenapa saya bilang sangat banyak? Karena di sini bisnisnya dalam online shop yang paling ringan dan paling mudah serta bonusnya paling banyak adalah tidak lain di TikTok Shop. Dibandingkan dengan Shopee dan
Lazada atau Tokopedia, tetap TikTok Shop yang menggiurkan para konsumennya. Kemudian kita lanjut di dampak negatif terhadap keberlangsungan UMKM. TikTok Shop, ya saya lupa juga bilang, TikTok Shop di sini juga berdampak positif pada peningkatan persaingan, pada peningkatan kreativitas anak muda, pada kolaborasi terhadap influencer-influencer yang sudah terkenal, dan less competition. Oke, dampak negatifnya di sini yang pertama itu pengurangan jangkauan publik. Jadi maksudnya di sini adalah ancaman terhadap UMKM lokal. TikTok Shop telah merenggut UMKM-UMKM yang offline atau yang membuka toko lokal. Kemudian juga penurunan pendapatan bagi UMKM lokal. Kenapa TikTok Shop berhasil merenggut konsumen dari UMKM lokal? Karena dia selain online dan mudah didapatkan, dia juga memberikan barang-barang dengan harga yang jauh lebih murah. Di sini kesejahteraan konsumen juga berdampak negatif pada UMKM lokal. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan pada platform lain. Maksudnya TikTok Shop yang seperti saya bilang tadi itu lebih unggul dari Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Jadi dia tidak selalu bisa bersaing dengan Shopee tersebut, karena di TikTok Shop sendiri langsung bisa bertransaksi di mana konsumen langsung bisa menerima barang yang dipesan. Pentingnya keterpisahan yang jelas itu juga merupakan dampak negatif dari TikTok Shop terhadap UMKM. Keputusan bisnis yang tidak dapat dikendalikan juga merupakan dampak negatif terhadap TikTok Shop, di mana saat berlangsungnya UMKM lokal, TikTok Shop telah banyak merenggut dampak-dampak negatif. Kemudian alasan yang menyokong pelakuan tidak sesuai TikTok Shop yang pertama itu persaingannya tidak sehat. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu predatory pricing yang menawarkan barang-barang dengan sangat murah. Kemudian yang kedua tentu berdampak terhadap kualitas produknya. Ya, jadi dia punya kualitas produk tinggi tapi barangnya bisa murah. Kemudian yang ketiga itu kecemasan terhadap keamanan data. Ini juga termasuk dampak negatif dalam TikTok Shop. Karena keamanan data sendiri tidak ada jaminannya di dalam berjualan online shop. Kita masuk kepada kesimpulan. Jadi setelah menganalisis dampak positif dan negatif dari TikTok Shop terhadap keberlangsungan UMKM secara khusus, berikut beberapa hal yang saya dapat simpulkan. Pertama, TikTok Shop sendiri telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap beberapa aspek, terutama dalam menarik pengguna. Dari beberapa generasi melalui inovasi fitur seperti FYP dan harga yang kompetitif. Namun, ada juga dampak negatifnya terhadap keberlangsungan UMKM. Nah, TikTok Shop sendiri menghadirkan ancaman serius bagi UMKM lokal dengan persaingan yang tidak sehat. Nah, tutupnya TikTok Shop ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap UMKM di Indonesia tentunya. Kemudian, ada beberapa tantangan dari UMKM dapat memanfaatkan platform lain, meningkatkan kreativitas, dan berkolaborasi dengan influencer-influencer yang terkenal. Yang kedua itu ada keterpisahan yang jelas antara platform media sosial dan social e-commerce, di mana electronic commerce itu online shop sendiri itu muncul sebagai solusi meskipun implementasinya memerlukan penyesuaian teknis yang substansial. Maksudnya itu adalah TikTok Shop sendiri ini muncul sebagai solusi, tapi juga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya seperti UMKM-UMKM lokal tadi. Saran saya dalam penelitian ini dalam membahas dampak positif dan negatif ini tentang pengaruh adanya TikTok Shop terhadap UMKM masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga tidak semua topik yang ada di pikiran saya bisa saya teliti secara mendalam. Mungkin saran topik dari peneliti bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang dampak ini bisa pertama menganalisis perilaku konsumen pada TikTok Shop, terus yang kedua dampak penggunaan teknologi dalam meningkatkan fasilitas UMKM, terus yang ketiga kesejahteraan dan keberlanjutan bisnis UMKM di era digital. Mungkin itu saja saran-saran, kesimpulan dan saran-saran dari penulisan makalah ini, di mana saran ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang berbagai aspek dari dampak positif dan dampak negatif TikTok Shop terhadap UMKM.
terhadap keberlangsungan UMKM. Nah, di sini referensi. Di sini saya mengambil banyak referensi dari Priyono Bintang, di mana itu adalah jurnal wahana pendidikan yang membahas dampak aplikasi TikTok dan TikTok Shop-nya terhadap UMKM di Indonesia. Di mana di sini referensi yang saya gunakan sejauh ini sudah banyak digunakan oleh peneliti lain. Mungkin peneliti berikutnya bisa membahas lebih dalam lagi tentang pengaruh TikTok Shop terhadap UMKM. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya dalam menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya buat karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih.